sekarang ini Indonesia beneran sedang jadi sorotan utama khususnya di kawasan Asia. Tentu saja salah satu faktor terbesarnya karena keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Bisa dibilang kalau Indonesia ini beruntung banget loh punya ketua seperti Pak Erick, di mana beliau mampu mengangkat harkat dan martabat sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional, sehingga gak bisa lagi dipandang sebelah mata. Terbaru, keberhasilan PSSI menaturalisasi Kevin Dix menjadi salah satu bukti kalau beliau ini memang luar biasa. Maka hal yang wajar jika tim-tim di grup C merasa jengkel karena jangankan AFC, lawang FIFA aja bisa nurut gitu dengan segala apa yang beliau gagaskan. Sesuatu yang kemudian membuat Hervé Renard sedikit banyak mulai penasaran dengan sosok Erick Thohir yang dulu pernah menjadi penguasa di klub sebesar Inter Milan. Meskipun baru saja mendapatkan kekalahan atas China, namun tim-tim unggulan di grup C tetap menganggap Indonesia sebagai ancaman. Dan sudah pasti kewaspadaan itu nggak cuma muncul dari sisi teknis di atas lapangan, melainkan juga sosok di balik layar yang bisa membuat Indonesia bisa berada sampai di titik seperti sekarang ini. Ya, beliau adalah Erick Thohir, mantan Presiden Inter Milan yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Dinilai sebagai the godfather bagi sepak bola Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari kepiawaiannya dalam urusan lobby-melobi dan bergerak dalam mode senyap namun berbahaya. Tentu saja, kalau dulu kita sering banget dibuat jengkel sama PSSI, tapi sekarang asli, kita sering banget dibuat happy sama federasi yang satu ini. Terbaru, keberhasilan proses naturalisasi Kevin Dix benar-benar membuat publik tanah air happy. Terlepas nanti Kevin ini bisa main pas lawan Jepang atau belum, yang penting secara sah Kevin ini udah resmi jadi WNI. Nah, setelah urusan Kevin selesai, bukan tak mungkin dalam waktu dekat akan ada kejutan-kejutan lainnya dari Pak Erick beserta jajarannya. Termaksud ya, soal proses naturalisasi pemain-pemain macam Ole Romeni, Mauro Zelstra, Miliano Jonathans, Pascal Struijk, Jero Redewald, hingga Ian Maatsen. Emang sih kelihatannya tampak mengada-ngada, akan tetapi berulang kali juga kita dibuat terkaget-kaget oleh hal-hal yang semula dianggap mustahil, tahu-tahu terjadi. Ya enggak? Intinya, Pak Erick itu diam-diam santai, bergerak langsung membantai. Mantap. Lihat sikon yang ada, wajar jika sekarang ini pelatih Arab Hervé Renard benar-benar merasa penasaran dengan sosok Erick Thohir. Alasannya ya sudah pasti perihal kapasitas Pak Erick dalam hal networking dan kemampuan lobby-melobi serta kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Erick juga pernah berimbas pada hasil timnas Arab Saudi ketika pasnya pihak SEFF pun juga udah memberitahu segala detail lawan-lawan yang dihadapi. Karena bagaimanapun, sikon di kualifikasi di edisi kali ini dan sebelumnya sangat berbeda. Dan Indonesia dianggap menjadi salah satu faktor pembeda. Ingat soal kasus Maarten Pas, di mana keberhasilan Pak Erick untuk melobi AFC agar Maarten Pas bisa main saat melawan Arab dinilai sebagai ajian luar biasa di saat-saat terakhir jelang pertandingan. Tentu saja, hadirnya Maarten Pas benar-benar membuat tim yang saat itu masih diasuh Mancini frustasi setengah mati. Dan di leg kedua melawan Indonesia di GBK, kemungkinan besar pasukan Hervé Renard akan menghadapi lini bertahan Indonesia yang diisi nama-nama seperti Misil Gers dan Kevin Dix yang dikombinasikan dengan Chaises, Kelvin Verdong, Sandy Walsh hingga pastinya Maarten Pas. Yap, harus diakui selama PSSI dipegang oleh Pak Erick, banyak hal yang juga telah ia lakukan untuk memperbaiki luar dalam sepak bola Indonesia. Walaupun tentu masih banyak PR, at least pelan-pelan semuanya udah dibenahi. Seperti beberapa waktu lalu, beliau mem-PHK massal banyak karyawan yang dianggap gak kompeten, serta berbuat curang karena menggunakan fasilitas PSSI untuk keuntungan pribadi. Kemudian beragam kerjasama yang dilakukan beliau dengan federasi lain ataupun instansi dalam negeri untuk memberantas mafia bola, serta juga memajukan kualitas liga dan pembinaan. Dinilai cukup luar biasa sasetnya.
Dan yang paling epic tentu saja kalau urusannya sama FIFA. Walah, berulang kali loh FIFA ini ibarat kayak nurut aja gitu sama Pak Erik. Ingat saat Indonesia lolos dari sanksi berat pasca tragedi Kanjuruhan? Ketika itu Pak Erik yang berjuang habis-habisan bersama timnya untuk gimana caranya melobi FIFA agar hanya memberikan sanksi ringan, bukan pembekuan. Padahal jelas-jelas kasarannya itu adalah kesalahan yang bukan Pak Erik lakukan, tapi beliau yang harus membereskan. Kemudian soal Piala Dunia U20 yang batal. Gara-gara ya kalian tahulah apa? Itu juga Pak Erik yang membereskan, padahal beliau nggak salah apa-apa. Sampai akhirnya tiba-tiba beliau berhasil meyakinkan FIFA untuk menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U17 yang secara penyelenggaraan sukses besar. Dan ingat, visi timnas yang dibangun di IKN? Salah satunya berkat keberhasilan Pak Erik beserta timnya meyakinkan FIFA hingga mau memberikan kucuran dana yang mencapai 86,5 miliar rupiah. Yang mana artinya, jika ditarik secara keseluruhan, apa yang dilakukan oleh Pak Erik, ya emang gokil dan mantep banget gitu loh. Sehingga, kalaupun timnas Indonesia bisa di titik sekarang, ya ini bersaing dengan tim-tim besar Asia, ya harusnya kita nggak usah seheran itu. Ibaratnya nih, kalau kepalanya udah bagus, pasti bawah-bawahnya ngikut. Tapi kalau kepalanya udah meletot, ya udah, yang bawah-bawahnya tambah ngalor ngidul, kan gitu. Di sisi lain, melihat segala hal yang udah dilakukan Pak Erik, pada akhirnya mendapatkan respon dari bos tim elit di Malaysia, Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Idris, di mana beliau menyebut kalau FVM butuh sosok seperti dirinya untuk sepak bola Malaysia. Yap, di matanya Erick Thohir sangat layak dijadikan sebagai contoh figur yang tepat untuk menjadi pemimpin yang dibutuhkan FVM agar bisa menangani sepak bola Malaysia lebih baik. Sebelumnya, bos JDT itu jadi orang yang paling vokal untuk mengkritik orang-orang yang dianggap tak becus kerjanya, tapi tetap mempunyai jabatan di Federasi Sepak Bola Malaysia. Yap, menurut pria yang akrab disapa TMJ itu, Erick Thohir dinilai memiliki banyak kelebihan di dunia sepak bola seperti dana yang mumpuni, relasi internasional, hingga semangat tinggi dalam dirinya. Hal itulah yang menjadi salah satu indikator mengapa timnas Indonesia, baik dari level junior hingga senior, bisa jadi seperti sekarang ini. Orang-orang di industri sepak bola yang disfungsional, tidak ada visi, komitmen, pengetahuan, dan semangat. Itulah masalahnya dengan sepak bola Malaysia. Misalnya Erick Thohir, mempunyai uang, pengetahuan, kontak internasional, dan passion. Sebab sepak bola Indonesia makin membaik dalam proyek infrastruktur, kompetisi, dan timnasnya. Ucap pemilik JDT itu dikutip dari CNN. Sementara itu, menanggapi statement dari TMJ, Pak Erik justru menawarkan kepada pihak JDT untuk berinvestasi sepak bola di Indonesia karena liga-liga tanah air akan dibuat semakin profesional, di mana beliau kemudian juga menjelaskan secara spesifik mengenai program-programnya untuk beberapa kompetisi di Indonesia, mulai dari Liga 1 hingga Liga 4 yang akan dijadikan lebih baik. Saya tidak bisa komen tentu pendapat dari yang luar negeri. Cuma kalau dari Johor ingin investasi sepak bola di Indonesia, ya kita welcome. Karena kan Liga 1, Liga 2 akan dijadikan liga yang sangat profesional. Liga 3 dan 4 itu akan jadi amatir. Peraturan Permendagri sudah keluar. Jadi nanti visi besar yang kita sedang dorong antara klub dan perserikatan jalan seiring. Kalau dulu kadang-kadang kita harus pilih mana perserikatan, mana liga, mana klub. Kalau saya maunya dua-duanya jalan. Sekarang pemerintah daerah boleh punya klub sepak bola dengan batasan 2 miliar. Artinya di daerah-daerah itu banyak klub amatir seperti ada yang di Belanda. Jawab Pak Erik kepada awak media dikutip dari TV One News. Yap, terlepas dari apapun, intinya kita sangat bersyukur punya Pak Ketum PSSI yang sekompeten Pak Erick Thohir. Jelas kalau boleh berharap, beliau ini bisa terus jadi Ketum PSSI untuk waktu yang lebih lama. Tapi beliau pun juga pernah bilang kalau semuanya belum pasti. Yang terpenting adalah gimana caranya membangun pondasi yang mudah-mudahan bisa berguna untuk jangka panjang. Harapannya di era yang akan datang, ketua yang baru punya visi misi yang sama dengan Pak Erik, sehingga ya apa yang udah dibangun tinggal disempurnakan, kasarannya gitu. Tapi kita perlu ingat, di Indonesia kita nggak kekurangan orang pinter, tapi kekurangan orang jujur. Jadi mudah-mudahan ya tadi, segala apa yang dibangun beneran bisa bertahan dan berguna untuk jangka panjang. Namun kembali lagi, sebelum langkah terlalu jauh, fokus terdekat saat ini ya udah pasti pencapaian tim Garuda di round 3. Mudah-mudahan aja targetnya bisa tercapai. Karena kalau sampai bisa lolos Piala Dunia, amin.
maka imbasnya pun pasti lebih gede. Dan peluang untuk jadi negara sepak bola yang lebih maju akan semakin terbuka. Untuk itu, ayo sama-sama berdoa dan turunkan ego. Seperti apa yang dikatakan oleh legenda Timnas Indonesia, Rocky Putire. Kalau sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah mendukung dan mendoakan. Dan gak usah banyak fafifu. Pokoknya tinggal dukung aja, apa susahnya gitu loh. Jadi sekali lagi, semoga diberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Maksudnya kalian mau buka dari tahun berapa sih? Emang kita pernah masuk sampai di lolos ke seri 3 begini? Belum ada kan? Ya jadi apalagi yang mesti dipertanyakan timnas sekarang bagaimana? Ya memang mereka bagus. Jadi ya memang itu yang layak harus dipertahankan. Jadi kalau buat saya sih tanggapan miring dari rekan-rekan atau pencinta sepak bola yang minus, saya bilang ya mungkin kan di otak mereka aja yang miring. Jadi mereka aja mungkin berpikir untuk bantu timnas saja belum tentu. Berpikir saja belum tentu. Tapi komen banyak. Jadi sudah lihat hal yang positif ini ya sebagai pencinta sepak bola, sebagai masyarakat. Ya kita tinggal support. Kamu support aja, apa susahnya sih? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.